warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman level 6, ini adalah video tutorial yang berisi tips and trick dalam penggunaan Microsoft Word. Ketika kita memulai membuat suatu karya tulis, maka yang akan kita atur pertama kali adalah pengaturan dari lembar kerja atau pengaturan kertas dalam Word-nya. Klik page layout, kita atur size-nya dulu, size-nya adalah A4. Lalu kita akan mengatur margin-nya. Margin-nya adalah kiri 4 cm, kanan 3 cm, bawah 3 cm, atas 3 cm. Kita ketik saja 3 cm, 3 cm, 4 cm, 3 cm, gitu ya teman-teman. Jadi di page setup teman-teman langsung ketik saja margin top 3 cm, bottom 3 cm, leftnya 4 cm, right 3 cm. Orientationnya portrait. Oke, nah ini sudah seukuran yang kita atur tadi. Lalu selanjutnya untuk penulisan judul kita letakkan dia di tengah. Jangan lupa bila judul itu huruf caps lock semuanya. Teman-teman kalau sudah terlanjur tidak caps lock, misalnya begini, teman-teman tinggal blok saja. Lalu kita bisa gunakan tools ini, kita klik uppercase. Lalu kita letakkan dia di tengah, center, alignmentnya center. Untuk memasukkan gambar, caranya insert picture. Lalu kita cari di mana letak gambar logo Darby ini. Untuk besar kecil tulisan, teman-teman bisa mengatur di home. Ini sesuai dengan panduan yang ada di karya tulis. Selanjutnya, untuk mengatur alignment rata kanan kiri, ya, yang ini justify. Jadi tulisan kita tidak berantakan, ya, tidak tidak lurus, maka harus diluruskan kanan kirinya dengan cara kita blok dulu, lalu justify. Ini nanti akan rata kanan kiri. Selanjutnya untuk pemberian penomoran otomatis seperti ini, misalnya contohnya. Pertama-tama teman-teman ketik biasa saja dulu, lalu bisa langsung di blok, diberi nomor. Pilihannya di sini. Ya, 1 2 3. Teman-teman langsung saja kasih nomor di depannya. Nah, nanti dia otomatis. Gitu ya. Lalu selanjutnya untuk daftar isi kita bisa menggunakan daftar isi otomatis, table of content. Ya, ini kita coba delete dulu. Nah, kita delete dulu. Misalnya contoh teman-teman udah selesai mengerjakannya, maka di sini langsung saja ke references, table of content. Nah, kalau sudah dia langsung otomatis seperti ini. Nanti kita tinggal rapikan. Kita tinggal rapikan apa yang kita perlu dan apa yang tidak kita buang saja.
Jadi teman-teman tinggal mengikuti penulisannya seperti yang sudah dicontohkan. Untuk menebalkan huruf, teman-teman bisa menggunakan bold B. Untuk membuat huruf miring, teman-teman menggunakan italic. Untuk membuat gambar menjadi lebih hidup seperti ini, teman-teman diklik 2 kali gambarnya, nanti di sini ada pilihan shadow. Teman-teman bisa menggunakan ini. Kita langsung menggunakan ini. Jadi gambarnya tidak monoton. Nah, kalau teman-teman mau mengatur alignment secara manual, teman-teman tinggal atur saja dari sininya. Ya, misalnya contoh ini, Oktobernya agak masuk ke dalam, ya. Ini teman-teman bisa atur dari menggunakan ininya nih. Gitu. Mainkan di line indentnya. Oke, berikutnya untuk pengaturan nomor halaman, ya, kita akan membuat karya tulis ini dalam satu file, ya, dimana di dalam file itu ada judul, ada kata pengantar, daftar isi, dan lain-lain. Nah, tentu seperti yang kita tahu, penomoran halaman ini berbeda pada tiap halamannya. Contoh misalnya judul tidak pakai halaman, kata pengantar, daftar isi, itu biasanya kita kasih penomoran Romawi. Selanjutnya kalau untuk isi kita kasih penomoran biasa 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, bagaimana sih cara mengatur agar kita dapat membuat penomoran ini otomatis gitu, tanpa susah-susah? Karena kalau misalnya kita langsung insert page number, maka halamannya akan berurut dari 1 sampai seterusnya di semua halaman. Nah, bagaimana supaya kita bisa memisahkan nomor-nomor halaman tersebut? Ini dia caranya, ya. Pertama, kita akan membagi bagian-bagian ini, ya. Kalau di sini kan bagiannya berarti judul halaman tidak dikasih nomor, berarti 1. Kata pengantar, daftar isi 2. Ya, kalau di sini Bu Suci hanya bikin kata pengantar. Terus bagian isi 3 dan bagian daftar pustaka berarti 4. Ada 4 bagian. Berarti kita akan membagi halaman-halamannya menjadi 4 bagian. Membagi bagaimana? Begini caranya. Membagi di sini maksudnya adalah kita akan menyeting halamannya menjadi 4 bagian yang berbeda. Oke, kita akan klik di bagian kedua. Ini bagian pertama. Untuk bagian kedua kita klik di depan kata pengantar. Lalu kita klik page layout, pilih breaks. Kita pilih next page, ya. Nah, ini sudah dia berubah seksinya atau bagian halamannya, ya. Kita lihat di sini. Ini seksi 1, section 1, section 2, 2, ya. Jadi kita baru membagi 2 bagian, ya. Ini seksi 1, ini seksi 2. Oke. Selanjutnya kita akan membagi seksi yang ketiga. Seksi yang ketiga mana? Ini isi. Kita bagi lagi, kita break lagi, ya, menjadi seksi ketiga. Caranya page layout, breaks, next page. Maka ini dia sudah menjadi, lihat ya, seksi ketiga. Seksi ketiga. Seksi ketiga, ya. Nah, kita akan membagi lagi yang terakhir, daftar pustaka, karena ini pengaturan halamannya menjadi Romawi lagi. Tentu beda dengan yang sebelumnya. Sebelumnya isi halamannya adalah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Klik di depan daftar pustaka, kita breaks lagi, next page. Ya, di sini sudah kelihatan section 4. Jadi kita punya 4 section.
Ya, nah, sekarang kita tinggal memberi halaman pada masing-masing section. Nah, halaman pertama atau halaman judul ini kita tidak beri halaman, maka biarkan saja. Lalu yang di kata pengantar kita akan kasih dia page number. Caranya insert page number, ya, bottom of page, pilih yang di tengah. Nah, di sini akan keluar seperti ini, ya. Kita klik ini same as previous, ya, ini linknya kita hapus, ya, ini juga kita hapus. Nah, jadi otomatis dia tidak ada halamannya yang pertama. Terus yang ini, ya, halamannya 2 kita ganti, kita butuhnya bukan angka 2 tapi kita butuh angka Romawi 1 misalnya. Klik format page number, ini page number, ya, jadi kita klik 2 kali ininya dulu, ya, lalu ke page number, format page number, kita mulai dari, nah, kita pilih dulu yang I, 2I, 3I yang angka Romawi ini, lalu start at, kita pilih misalnya start at-nya 1 atau start at-nya 2, ya. Nah, maka dia akan langsung 2, ya. Nah, maka yang di bawah tidak mengikuti, dia angkanya 3, tidak mengikuti jadi 3 Romawi, ya. Nah, selanjutnya di sini yang isi, ya, ini kan halaman pendahuluan halaman 1. Berarti di sini kita page numbernya, format page numbernya, start at-nya 1. Oke. Ya. Nah, lihat. Yang ini, ya, tetap same as previous, maksudnya mengikuti penomoran yang halaman sebelumnya. Jadi nggak usah diklik ininya, nggak usah. Jadi dia akan mengikuti, ya. Ini kan 2 halaman saja. Untuk yang daftar pustaka, maka dia akan kita buat nomor yang page number, format page number ini, tapi dia mulainya tadi 2, 3, ya, atau 4, tergantung dari bagiannya yang dibutuhkan. Nah, ini. Nah, jadi sudah terlihat teman-teman di sini halaman judul tidak ada nomor halaman, kata pengantar pakai 2 Romawi. Nanti untuk daftar pustaka kalau ada berarti dia pakai 3 Romawi. Terus di sini ada bab 1 pendahuluan, berarti isi, dia halamannya 1, 2, ya, dan selanjutnya kalau ada banyak. Terus untuk daftar pustaka dia akan mengikuti daftar isi tadi dengan kata pengantar, dia pakai angka Romawi. Berarti ikuti angka Romawinya berapa. Nanti pengaturannya kakak lihat di sini, format page number, start at-nya berapa. Ya, tergantung kata pengantar daftar isinya mungkin 4 kali, ya, atau 3 gitu. Kalau halaman pertama I1, halaman kata pengantar 2I, daftar isi 3i, berarti ini kemungkinan 4i gitu, ya. Nanti untuk halamannya dilihat di contoh karya tulis yang ada di e-learning. Begitu ya teman-teman, insya Allah mudah-mudahan jelas untuk pemberian nomor halaman. Teman-teman, apabila kalian sudah selesai mengetik dan merasa wah ternyata banyak tulisan yang tidak sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan benar. Contohnya ini seharusnya ketika di awal tulisan hurufnya besar, ini tidak. Nah, ini teman-teman bisa memperbaiki dengan singkat, ya. Caranya gampang, tinggal blok. Kita gunakan tools yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Kita pakai change case namanya, ini diklik. Nah, teman-teman bisa memilih sentence case. Sentence case ini adalah jenis penulisan yang sesuai dengan kaidah penulisan paragraf, ya. Lower case ini adalah huruf kecil semua, upper case ini huruf besar semua. Capitalize each word ini adalah huruf depannya besar semua, setiap huruf depan besar semua. Toggle case ini terbalikannya dari capitalize each word. Jadi kita pilih yang sentence case. Nah, diklik.
Nah, kalau sudah teman-teman bisa lihat di sini tulisannya langsung berubah rapi. Hanya tinggal dirapikan saja beberapa yang tulisannya seharusnya besar gitu. Karena ini penulisan nama kan mungkin tidak terdeteksi. Nah, gitu ya teman-teman. Untuk memberikan jarak antar baris, kita menggunakan yang namanya spacing. Caranya kita blok tulisan kita, lalu kita pakai ini line and paragraph spacing ya. Ini teman-teman silahkan pilih sesuai dengan ketentuan yang sudah diterapkan untuk pembuatan karya tulis ya. Oke teman-teman, itu saja tutorial yang Bu Suci buat. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Bila masih ada yang kurang jelas, teman-teman bisa menghubungi Bu Suci untuk teknis pembuatannya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.